Kedatangan Ray Rangkuti, pengamat politik di sini. Bang Ray, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini masih fresh, baru datang di sini, Bang Ray. Jadi mungkin bisa langsung mengomentari, Bang. Seberapa serius mungkin Bang Ray melihat adanya indikasi kecurangan dalam Pilpres kali ini? Kali ini kan mulai bermunculan tuh rekaman-rekaman video dari beberapa tempat ya. Yang tentu saja kita belum bisa pastikan keabsahannya. Masih harus diverifikasi lebih saya lanjut. kira bukan hanya tim dari 01 atau 02 ya, 01 atau 03 yang harus melakukan verifikasi gitu ya, tapi itu juga segera mungkin Bawaslu juga melakukan hal yang sama, yaitu mengumpulkan semua potongan-potongan video itu, lalu diverifikasi mana yang benar, mana yang sekedar sandiwara atau macam-macam dan sebagainya, itu untuk dijadikan sebagai bahan untuk melihat apakah mungkin ada memang pola yang sama. Kalau dilihat ini kan semuanya ya garis besarnya saja ya, ini kan seperti pola yang sama nih, yaitu coblos duluan gitu. Surat suara sudah tercoblos. Ya. Nah itu kalau bisa dibuktikan di beberapa tempat semacam dibuat random gitu ya, di beberapa tempat kita bisa menduga itu misalnya satu praktek yang bersifat TSM. Jadi nggak mesti harus dibuktikan keseluruhan di seluruh Indonesia tuh, atau di seluruh TPS kan, dibuat aja dengan model-model random. Nah dari situ bisa sebetulnya ditarik kesimpulan nanti bahwa ini tindakan yang berpola sama ya, TSM, tapi juga dengan modus-modus yang lain kan, selain top coblos ke paslon tertentu, kan modus yang lain itu kan melipat gandakan apa namanya itu jumlah pemilih jumlah pemilih gitu. Misalnya di TPS yang mestinya cuma 100 orang tiba-tiba jadi 300 orang gitu ya. Kemudian ada modus yang lain kelihatan adalah menumpuk suara di dalam kepada satu paslon tertentu, tapi suara yang lain itu dikosongkan dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat per hari ini, kira-kira 3 modus itu yang kelihatan paling dominan ya, paling banyak diangkat orang ke permukaan gitu. Betul. Ya. Jadi mengumpulkan suara di satu paslon tertentu. Jadi yang lain dikosongkan lalu ditumpuk di satu paslon gitu. Yang kedua menaikkan jumlah pemilih di satu TPS tertentu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pencoblosan nomor tertentu ataupun paslon tertentu gitu. Tapi ada juga yang keempat, ya memang menaikkan jumlah suara. Ya, misalnya 69 menjadi 200 masuk hitungan gitu di ya. website KPU-nya lebih tinggi bukan, begitu ya. Di beberapa yang kita lihat. Ini lagi-lagi modal kita ini sekarang masih tayangan-tayangan yang beredar di berbagai platform media sosial ya. Nah, soal apakah tayangan itu benar atau tidak, ya kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harap sebenarnya Bawaslu lebih proaktif untuk mengumpulkan semua, termasuk menurut saya adalah dilakukan oleh tim sukses masing-masing, khususnya kepada 01 maupun kepada 03. Ini pola setidaknya yang 4 ini ya, apakah itu dilakukan secara masif atau dilakukan dalam bisa saja pola-polanya begini. Untuk daerah tertentu kita buat polanya begini kan, bisa begitu. Tapi daerah yang tertentu polanya begini gitu. Jadi dari 4 pola itu dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu. Kalau di sini misalnya nggak bisa dicoblos, kita naikkan suaranya gitu ya. Kalau naikkan suaranya nggak bisa, kita kumpulkan perolehan suara di satu paslon tertentu dan seterusnya itu. Tapi itu semua sebetulnya kalau diteliti dengan baik, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti cara kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan di Dirty Vote itu, kerja Bawaslu-nya gitu maksud saya, bisa kok itu kekejar itu gitu. Dengan tenaga Bawaslu yang begitu besar, kan orangnya banyak, tenaga ahlinya banyak, stafnya banyak, uangnya juga cukup, sebetulnya lebih dari cukup mereka bisa membuat produksi seperti film di Dirty Vote itu kan. Itu cuma dikerjakan berapa orang, dengan tenaga orang, dengan uang juga yang terbatas, tapi menghasilkan rangkaian kisah yang menunjukkan ada gejala yang jorok kan dalam pelaksanaan Pilpres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.